Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke teman-teman, kali ini kita akan coba manfaatkan sebuah dioda yang ada di bekas mesin lampu LHE yang seperti ini teman-teman. Nah ini namanya dioda, untuk kodenya IN007, dan untuk dioda ini biasanya ada 4 atau 5 ya, tapi kita akan ambil satu saja teman-teman. Oke, untuk selanjutnya akan saya lepaskan dulu di bagian dioda ini ya. Nah untuk cara lepasnya tinggal tarik di bagian diodanya ke bawah teman-teman, dan di atasnya kita kasih solder ya. Untuk selanjutnya kita siapkan 2 buah penjepit buaya yang dilengkapi dengan kabel teman-teman, jadi nanti disesuaikan untuk panjang pendek kabelnya ya. Nah sebelum kita pasang, ini di bagian dioda ada 2 kutub teman-teman, ada katode dan juga anoda. Di bagian sebelah kanan ini yang ada gelang putihnya itu katode, kita pasangkan ke penjepit buaya warna merah. Oke, jangan sampai keliru ya teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk pemasangannya. Jadi kita jelaskan seperti ini ya teman-teman ya. Di bagian katoda yang ada gelang putihnya kan kita pasangkan ke bagian penjepit buaya warna merah. Jadi di bagian yang ada gelang putihnya, nah ini yang ada gelang putihnya ini sebagai output positif, makanya kita kasih penjepit buaya yang warna merah, itu melambangkan positif ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya siapkan sebuah trafo, dan sebelum dipasang ya, jadi kita tes dulu untuk tegangan yang ada di trafo ini teman-teman. Nah untuk pengetesan, karena ini belum melewati rangkaian, jadi kita tes di bagian ACV ya, atau AC volt, tegangan listrik. Jadi kita mengetesnya di angka 200 volt teman-teman. Nah untuk pengetesan ini profnya bebas ya, yang penting taruh di bagian sebelah satu dan taruh sebelahnya lagi satu untuk profnya, dan kita lihat di bagian avometer. Nah ini kurang lebih di kisaran 16 volt ya, 15,9. Oke, hampir 16 volt. Jika menggunakan trafo yang CT, ini kan non CT ya teman-teman ya. Jika menggunakan trafo yang CT, gunakan 0 dengan 12 atau 0 dengan 15, 0 dengan 18 juga bisa teman-teman. Oke, kita pakai yang 0 sama 16. Dan selanjutnya di bagian yang dari trafo kita kasih solasi bakar teman-teman, jadi untuk pengamanan saja. Ini bebas ya, ambil kanan ataupun yang kiri, itu kan ada 2 yang warna kuning. Jadi kita pasangkan salah satunya, dipasangkan ke ujung dioda yang bernama anoda teman-teman. Nah jadi kita pasang di bagian sini ya. Oke, untuk selanjutnya bagian kabel warna biru atau penjepit buaya warna hitam, ini lambang negatif teman-teman. Untuk penjepit buayanya kita pasangkan ke bagian trafo yang satunya tadi ya. Nah oke, jadi kurang lebih cukup seperti ini. Ini sudah bisa untuk mengecas sebuah aki teman-teman. Oke lanjut. Kita di sini menggunakan aki basah. Jadi sebelum kita cas, jadi kita cek dulu ya. Nah di sini saya pindahkan di DC volt yang 20 volt. Untuk pengetesan sebelum kita cas, jadi supaya lebih real saja teman-teman ya. Nah ini untuk bagian positif kita kasih prof warna merah. Kurang jelas deh ini. Oke. Untuk bagian positif kita kasih prof warna merah, dan untuk voltnya itu kurang lebih di 7,80 ya teman-teman ya. 780 kurang lebih. 7,79. Oke dah, di kisaran itu pokoknya ya.
Dan selanjutnya di bagian rangkaian yang sudah kita buat tadi, bukan rangkaian sih, sesimpel itu. Nah, alat yang kita buat tadi ini juga sama, melambangkan di bagian yang hitam kita kasih di negatif, dan prof warna merah, penjepit warna merah kita kasih di aki yang positif. Oke, lanjut kita tes ya teman-teman ya. Jadi ini sudah aman, tidak ada tegangan yang mengalir di bagian baterai. Nah, bisa kita cek di sini dulu untuk tegangannya ini berapa ya. Jadi supaya lebih enak saja. Nah, ini kurang lebih di 12 volt ya teman-teman ya. Nah, oke, untuk selanjutnya akan saya tes dulu beberapa waktu ya. Oke, di sini menunjukkan di 13.32. Jadi nanti kita akan lepaskan, kan tadi itu kurang lebih di 7,80 ya teman-teman ya. 7,80 kalau nggak salah tadi ya. Oke, ini di 13.32 kurang lebih. Jadi akan saya skip saja supaya tidak terlalu panjang untuk videonya ya. 13.32. Oke. Nah, oke, sudah agak lama ini sudah saya tinggal tadi ya. Jadi kita cek dulu, ini sudah di kisaran jam 14.49, jadi kurang lebih 1 jaman ya teman-teman ya. Kita cas sudah kurang lebih di 1 jam. Oke, lanjut kita tes berapa tegangan yang dihasilkan atau yang sudah terkumpul di bagian baterai, apakah ini berhasil atau tidak. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita cek ulang. Di bagian avometer saya pindahkan ke 20 volt DC, masih tetap teman-teman ya. Tadi itu di berapa tadi ya? 7,70 ya. Nah, ini kurang lebih di 9 volt teman-teman. Nah, oke, berarti ini naik ya teman-teman ya dari yang tadi. Jadi ini sudah naik, dan biasanya pengecesan itu kalau yang sering kita buat cas di luaran itu kurang lebih 1 malam ya kalau nggak salah ya, kalau kita titipkan di pengecesan. Jadi dengan alat ini kita bisa membuat cas sendiri tanpa harus keluar rumah ya. Dan ini cocok sekali kalau kita lagi terdesak nggak mau keluar ke pengecesan atau penitipan cas aki ya. Ini akan saya colokkan lagi untuk supaya penuh sih. Nah, oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan, tinggalkan saja komen di bawah video ini ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.